Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Hafiz Sobri, NPM A1A 021050 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik menulis, mata kuliah keterampilan menulis dengan dosen pengampu Bapak Wisman MPD. Materi yang pertama yaitu pengertian teknik menulis. Teknik menulis adalah teknik yang harus diperhatikan dalam menulis seperti kaidah pedoman IBD, tanda baca, dan lain-lain. Menurut pendapat Saleh Abbas 2006, halaman 125, keterampilan atau teknik menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Ketepatan pengungkapan gagasan harus didukung dengan ketepatan bahasa yang digunakan, kosakata, dan gramatikal, dan penggunaan ejaan. Teknik menulis sebagai cara menuangkan tulisan sangat diperlukan untuk menghasilkan sebuah tulisan yang tidak hanya bagus, namun juga bisa dimengerti, sehingga pesan yang terdapat pada tulisan bisa sampai tepat kepada pembaca. Teknik menulis dilakukan agar tulisan yang dihasilkan mampu menyampaikan pesan kepada pembaca, namun perlu diingat bahwa pesan itu tersampaikan jika tulisan yang dibuat terstruktur dan rapi. Pesan apa yang hendak Anda sampaikan mempengaruhi jenis tulisan yang akan dibuat. Ada beberapa teknik dalam menulis. Yang pertama, teknik menulis bebas atau free writing. Yang kedua, teknik menulis dengan kerangka. Yang ketiga, teknik menulis buritan. Yang keempat, teknik menulis dengan foto. Dan yang kelima, teknik menulis dengan data. Jenis teknik tulisan yang pertama yaitu teknik menulis bebas. Yang dimaksud dengan teknik menulis bebas adalah sebuah teknik yang penting dan menguntungkan bagi penulis manapun, tetapi secara spesifik sengaja diperuntukkan bagi penulis non-linear atau sembarangan. Teknik ini memampukan pikiran untuk memunculkan ide-ide yang biasanya tidak akan muncul ke permukaan ketika menggunakan kerangka kerja yang linear atau berproses. Tips dalam menulis bebas adalah lupakan hal-hal yang membuat kita ragu menulis dan selalu percaya pada apa yang keluar dari pikiran tanpa mengkritisinya. Tulis sampai jumlah katanya cukup banyak, minimal di atas 500 kata. Setelah selesai, kita coba baca kembali. Kalau menurut kita memang ada yang perlu diperbaiki, silahkan diperbaiki. Materi yang kedua yaitu teknik menulis dengan kerangka. Teknik menulis kerangka atau kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan karangan. Teknik menulis dengan kerangka ini menggunakan kerangka untuk kemudian dikembangkan menjadi tulisan. Teknik ini adalah teknik yang banyak diajarkan dalam pelajaran dari level pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Teknik ini sebenarnya tidak sulit. Kita tinggal menuliskan kerangka. Kerangka ini adalah hal-hal penting yang jadi kunci penting untuk bisa mengembangkan tulisan. Teknik ini sebenarnya mudah, namun memang tidak cocok untuk semua orang. Materi yang ketiga, teknik menulis buritan.
Teknik tulisan buritan adalah di mana suatu proses dimulai dari bagian utamanya terlebih dahulu. Kembangkan tulisannya sampai satu paragraf dari bagian utama ini, kemudian kita flashback ke belakang untuk mendapatkan cerita atau alasan mengapa bagian utama ini bisa terjadi. Secara tidak sadar, kita akan menulis secara mengalir. Teknik menulis yang ini cukup ampuh bila Anda sudah memastikan topik atau bagian utamanya atau bagian konfliknya atau pesan yang ingin kita sampaikan. Teknik menulis buritan ini banyak bermanfaat untuk tulisan yang bersifat narasi seperti cerita atau yang lainnya. Teknik yang keempat yaitu teknik menulis dengan foto. Teknik menulis ini merupakan teknik yang banyak digunakan untuk menuliskan berita atau kegiatan. Teknik ini membutuhkan foto-foto untuk menulis. Teknik ini sangat mudah, hanya saja butuh banyak foto untuk menghasilkan tulisan. Pertama-tama, kita siapkan dulu satu kumpulan foto dari sebuah kegiatan. Foto-foto itu kita pilih yang baik dan kemudian kita bisa urutkan sesuai dengan apa yang menurut kita paling baik. Bisa diurutkan berdasarkan waktu pengambilan atau objek yang akan kita ceritakan. Setiap foto yang kita berikan caption atau deskripsi singkat apa yang ada dalam foto tersebut. Kalau setiap deskripsi itu kita kembangkan, akan menjadi sebuah tulisan yang mengalir. Teknik ini sangat mudah dilakukan, tapi kita memang harus punya foto untuk bisa melakukan teknik ini. Teknik menulis yang terakhir adalah teknik menulis dengan data. Teknik menulis ini adalah salah satu teknik menulis yang dilakukan untuk menghasilkan tulisan ilmiah. Kita harus mempunyai data sebelum menuliskan dengan teknik menulis ini. Data-data tersebut kemudian kita olah baik dengan pengolahan data yang sederhana sampai mungkin menggunakan perangkat kecerdasan buatan atau AI. Setidaknya kita memang harus mempunyai kemampuan membaca data. Data bisa berupa tabel atau grafik. Saat ini, mencari data sudah sangat mudah. Salah satu sumber data yang sering saya pakai adalah Google Scholar. Sebagai sebuah bagian penting dalam teknik menulis, data menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan ketika sedang menyusun buku. Data menjadi roh atau inti utama dari sebuah buku yang kita tulis. Dengan kata lain, gagasan yang kita tuangkan melalui buku bukan lain adalah penyampaian data yang kita dapatkan kepada khalayak luas. Tanpa adanya data, tentu tulisan yang kita buat hanya kosong dan tanpa makna. Data tersebutlah yang kemudian bisa dirangkai menjadi sebuah fakta yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, pembaca bisa memastikan bahwa tulisan yang kita buat memang ilmiah dan dapat dilihat kebenarannya oleh semua kalangan. Dalam teknik ini, tidak ada standar akuran baku yang bisa dirujuk, sehingga membuat penulis sedikit berpikir keras untuk meletakkan data-datanya ke dalam tulisan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.